Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi kita bersama Kelana Keliling Langkat nih ceritanya. Hari ini tamu istimewa nih. Ada Bapak Dr. Andes Tengku Muhammad Aujai, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat. Ini bukan orang asing lagi dengan kita kan, karena udah join lama ya. Jadi banyak yang mau kita bincang-bincangkan dengan Pak Aujai ini, paling tidak yang terkait dengan perikanan ya kan, dengan hasil ikan, kelautan dan juga tentu nelayan. Karena ini kan tidak terlepas dari nelayan. Sementara nelayan kita sampai saat ini kehidupannya masih belum maju Pak ya. Masih standar lah, artinya masih perlu banyak dibantu. Bersama saya ini ada juga Pak Amir, co-host kita yang sudah tak asing lagi ya kan. Sip. Jadi yang pertama Pak Aujai, kita bicara pemerintah Kabupaten Langkat nih ya kan. Baru-baru ini ya seperti yang sama kita ketahui, Bapak Haji Sahapandin dan Ibu Torita sudah dilantik menjadi bupati, kan gitu. Bupati maksudnya bupati dan wakil bupati Langkat. Jadi kita harus mendukung, termasuk tentu saja para OPD ya, OPD Pak istilahnya Pak. Ya. Nah, karena ini kan dinas nih apa nih pemerintahan kan banyak Pak, dinas-dinasnya bidang-bidangnya. Macam-macam ya. Nah, termasuk salah satu adalah Dinas Perikanan dan Kelautan yang seperti saya sebutkan tadi mengurusi para nelayan lah yang ada di daerah-daerah pesisir. Kaitannya ikan lah ya kan. Iya, perikanan dan kelautan. Iya. Jadi kira-kira Pak dalam berbagai kesempatan, kalau tidak salah Pak Ondim ini kan sering mengingatkan yang sampai kepada semua kalangan bahwa kita harus bekerja sama, berkoordinasi, bersinergi ya kan, supaya mencapai visi misi beliau ya kan, supaya mendukung kinerjanya. Kira-kira apa pendapat Bapak? Cocok tuh Pak? Ya cocok sekali. Cocok, nggak mungkin nggak ini kan. Jadi Bapak ini salah satu motornya ibaratnya yang mengurusi masalah perikanan. Ya khusus ke perikanan ya. Nah, perikanan dan kelautan. Jadi Pak, selain kita ini dikenal sebagai daerah agraris, kita ini kan dikenal sebagai daerah pesisir Pak ya. Ya. Pasalnya dari 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat, 9 diantara itu menghadap ke laut ya. Ya. Terletak di daerah pesisir. Jadi selain itu tentu saja ada garis pantainya, kalau nggak salah panjang juga tuh Pak ya. Ada 110. Berapa panjang itu Pak? Sekitar 110 km. 110 pantai kan? Garis pantai. Dari Kabupaten Langkat Pak ya. Kecamatan Cakang sampai Pematang Jaya. Pematang Jaya ya. 9 kecamatan. 9 kecamatan. Daerah pesisir. Daerah pesisir ya. Dari 23 itu. Kita tengok peta dulu kan nampak Pak Amir kan. Ya pula Pak Amir nggak tahu tuh kecamatan apa itu Pak? Kira-kira. Di Canggang contohnya. Canggang. Tanjung Pura. Gebang. Babalan, Sungai Lepan, Banan Barat, Pangkalan Susu, Besitang, Pematang Jaya. Dan Pematang Jaya, 9 kecamatan. Kemudian Pak, garis pantai kan udah. Kemudian dari data yang ada, kira-kira berapa hasil tangkapan ikan kita nih Pak? Paling tidak dalam, ada nggak data berapa itu? Dalam 3 tahun terakhir Pak? Ada Pak? Kalau hasil tangkapan, ini Pak Budi ini langsung ke tulang rusuknya. Awal-awal dulu lah Pak Budi ya kan. Ya, baiklah apa sambil-sambilan ya. Tadi kan udah nyinggung-nyinggung kan di Kabupaten Langkat kan 23 kecamatan. Yang daerah pesisirnya kan 9. Ya udah saya sebutkan mungkin sama Pak Amir tadi. Pak Amir udah hafalnya dia ya kan. Sekitar 110 km garis pantai. Kemarin juga pas penyerahan 2 hari yang lewat kan nggak salah kan asuransi nelayan tuh kan gitu.
nelayan di Kabupaten Langkat ini terdata di BPS kan sekitar 21.000 sekian lah. Cuma ya memang by name by address waktu dulu 2022 yang waktu kita mendata itu kan sekitar 17.392. Jadinya memang mungkin yang sebelumnya itu ada yang belum terdata secara by name by address, tapi memang kenyataan nelayan tuh sekitar 21 sekian lah menurut data statistik. Jadinya dari itu kan kemarin diberikan asuransi nelayan yang kemarin sebenarnya sekitar 1.600 dari 6.000 di Sumatera Utara. Sebenarnya kan kita bangga juga 6.000 se-Sumatera Utara, 30 kita 1.600. Walaupun yang kita usulkan sekitar 3.000 sekian lah. Jadinya kan dari dalam dalam nelayan yang sekitar 21.000 itu kan ada sekarang, apalagi nanti saya hubungkan dengan tadi yang awal tadi yang visi misi Pak Bupati itu kan ada istilahnya sekarang ini kan miskin ekstrim. Itu sangat miskin gitu Pak? Sangat miskin. Sudah tuh hampir miskin. Miskin ekstrim, miskin, hampir miskin, dan sejahtera. Kalau istilah apanya tuh desil lah sekarang kan gitu. Itu ada sekitar 7.000. Inilah yang diharapkan Pak Bupati itu yang 7.000 ini dulu kalau bisa sasaran tujuan pokok lah, karena itulah yang di desil saat tadi miskin ekstrim. Di situ memang tidak ada perikanan, pertanian juga di situ fokus lah ke situ. Kalau miskin ekstrim ini kan udah nggak bisa apa-apa lagi lah istilahnya kan gitu. Sangat miskin sekali. Sangat miskin sekali. Itulah dulu sekitar 7.000 inilah mau kita tuntaskan kalau bisa bisa pula tidak sampai 5 tahun jabatan ya kan. Contoh lah kalau kami tadi kan asuransi tadi udah 1.600 tambah 500 di 2023 berarti kan udah 2.000 lebih. Kalau bisa nanti kan tuntaskan ini yang 7.000 ini sampai ke 7.000 deh Pak ya. Yang miskin ekstrim itu tadi. Dan ini memang sasaran visi misi Pak Bupati ini disambut dengan asta cita yang sekarang tuh kan gitu. Memang di asta cita tuh kan dia tidak spesifik, tapi ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu kan masuk di situ. Perikanan. Jadinya memang istilah sasaran pokok itu yaitu kalau ditanya cocok kali kata Pak Budi itu ya memang harus disukseskan lah program Prabowo presiden kita menyambunglah dengan visi misi Pak Bupati kan gitu. Jadi kalau ditanya itu ya udah jelas sinkron. Maka titik berat pun sekarang kan ketahanan pangan itu kan memang itulah dia pertanian. Maka sekarang kan digalakkan tuh di mana-mana. Pokoknya ini istilahnya kalau ini memang betul-betul berjalan, saya rasa harus berjalan dengan baik lah. Saya rasa memang program Pak Presiden Pak Prabowo ini dah luar biasa. Ya tadi kan nyinggung-nyinggung tadi produksi tadi kan, kalau kita kan target kita di 2025 itu kan 39.802 ton. Karena memang kita ada tahap-tahapnya. Kalau yang ini kan saya perlu bawa catatan nih Pak Budi, ya kan? Jadi paling nggak dari tahun ke tahun meningkat Pak? Iya meningkat lah. Kalau nggak meningkat situlah ya produksinya. Produksinya itulah penilaian kita. Kalau nggak meningkat, istilah kalau kata orang kampung deh seri aja pun susah. Seri aja pun kita belum berhasil kan itu, apalagi dia harus meningkat dia. Untuk meningkatkan ini itulah dia program-program tadi, bantuan bibit, bantuan alat tangkap, gitu dia. Bantuan istilahnya diperbesar lah bantuan-bantuan nih gitu. Jadi kalau ditanya istilahnya harapannya dari 39.802 ton itu untuk target kita di 2025 ya. Dan ini untuk semester pertama ini udah sekitar 8.878 ton semester pertama. Hasil dari Pak ya. Produksi dari. Baru nanti kan ini kan ada di 4 itu kan diharapkan nanti di akhir tahun tercapailah ini kan gitu.
Itu sementara Pak Budi, mungkin ada hal yang lain-lain. Kemudian kan gini Pak, itu kan ada istilahnya apa tuh? Apa perikanan tangkap tuh. Pak. Kemudian ada perikanan budidaya kan itu ya. Seperti yang Kan sejalan itu Pak ya. Iya, sejalan memang. Kalau perikanan tangkap ini kan istilahnya supaya kita mudah mengapanya lah, semudah Lain lepas ya. itu bukan apa, itu sarananya lah. Kalau di laut itu kan macam jaring gembung, sampan. Sampan itu kalau kita istilah kata kapal lah, tapi kapal 3 GT ke bawah. Kalau yang 5 GT ke atas kan udah provinsi, udah pusat, makin besar makin pusat lah. Jaring gembung, jaring apa, jaring udang, bubu kepiting. Nah, itulah bidang tangkap tuh, mempersiapkan nelayan kecil tadi Pak ya. Sedangkan kalau budidaya nih itulah bibit-bibitnya itulah kan gitu, penyediaan bibitnya. Kalau alat tangkap nih biasanya memang terutama yang di pesisir tuh lah memang sasarannya. Karena kalau kita bilang perikanan darat tuh macam kalau kita kan angkat bulu. Ya itu kan nggak perlu kali sampai mana ada pula jaring gembung di sana kan gitu. Nah, yang ada dia paling-paling bioplok kan, tempat pemeliharaan ikan yang dari apa tuh, yang bulat ya, dari fiber apa itu, ada yang diameter 2, ada diameter 1. Tapi kalau bibit nih hampir menyeluruh, tidak yang 9, karena kalau bibit nih sana pun Langkat Ulu pun perlu istilahnya, sana kan ada perairan air tawarnya atau apanya, cuma kita bedakannya kalau bibit ke sana tuh paling tidak lele, gurami, ikan mas. Berarti itu bukan air asin ya, air tawar ya. Tawar. Jadi maksudnya kalau budidaya ini mencakup lah dia, tidak sasarannya 9 kecamatan itu aja dia, daerah perairan. Ya kalau di sana kan air yang mengalir itu kan cocok untuk ikan mas, untuk apa kan gitu. Tapi kalau yang tangkap tadi kita katakan boleh fokusnya itu ya bantu untuk nelayan pesisir itunya bedanya. Jadi untuk mendapatkan hasil yang maksimal tadi Pak kan ini perlu juga ada bantuan-bantuan gitu kan. Ya bantuan-bantuannya itu tadi. Kayak sarananya tadi. Sarananya walaupun tadi. Bibit. Kami coba mulai tahun semalam. Ya kita kan berdasarkan masukan-masukan masyarakat juga, berdasarkan masukan pemerintah setempat. Selama ini kadang-kadang kita kan bantu bibit. Nah, begitu udah kita bantu, udah kadang-kadang kan nggak kita kasih apa namanya tuh penyuluhan, sosialisasi. Maka di situ nanti jumpa itu apa miskomunikasi. Bisa-bisa kita bantu bibit. Kadang-kadang masyarakat ini kan nggak tahu dia. Ya, cara air sama air pH-nya lah kan, air cocok itu kan apa? Dia kan minta aja taunya kan gitu. Harus ada penyuluhan. Berarti beda-beda deh Pak ya? Iya, itulah yang mau kita ubah dari tahun semalam itu. Polanya. Selama ini kan kita kasih, begitu kita kasih, kadang-kadang mereka ini kan masuk kan langsung juga ke kolamnya. Tiba-tiba 3 hari seminggu mati bibit timbul. Nah, dibilang lah nanti dinas perikanan tidak bibit yang bagus apa semacam kan. Nah, padahal sebenarnya ini kan harus diperiksa dulu airnya, harus dicocoknya ikan apa kan gitu deh. Maka mulai tahun semalam dan tahun ini sebelum kami memberikan bantuan itu, kelompok yang sasaran yang mau kita bantu kita kasih dulu selama 2 hari. Kita panggil lah nanti dari provinsi, maka nanti dari USU ya, khusus itu maksudnya biar tahu mereka ini cocoknya apa, kadar pH air ini cocoknya ikan apa. Jadi begitu masuk biar tidak nanti pula hidupnya bagus. Nah itu normal Pak ya. Nah karena kan memang saya pun ya sikit-sikit kan, saya ini kan latar belakang istilahnya ilmu sosial kan itu. Saya pun juga kan belajar, saya tengok yang betul. Kadang-kadang kan kita kan harus sesuaikan dengan airnya dan begitu dapat pun ikan itu bukan bisa langsung kita masukkan semua gitu. Adaptasi dulu. Adaptasi juga kan itu. Istilah orang macam orang juga stres. Stres deh kan. Kalau orang stres masih hidup Pak. Ikan stres mati Pak. Dia ya kan. Nah, itu gini Pak. Ya, minta maaf lah ya kan. Kami kan sudah berkunjung hampir ke seluruh desa di Kecamatan Canggang. Ya kan sekalian kritik juga lah kalau saran dan masukan ya kan. Jadi semua kami tanya tuh Pak, hampir semuanya itu mengatakan lah ya kan, bantuan dari Dinas Perikanan itu bagus. Bahkan ada satu desa
tiap tahun dapat dia katanya. Dipujinya lah dinas perikanan tadi. Apa aja dapat ini kan gitu. Cuma ada juga di desa yang lain tuh ada yang tidak pernah dapat, Pak. Kan inilah masukan tadi kan. Maksudnya kan yang sudah dapat itu bukan berarti dihentikan. Setidaknya bisa diteruskan ya. Cuman utamakan yang belum dapat. Tidak pernah kami dapat, Pak. Jadi kita dengar suara-suara minor itu tak sedap juga. Sementara satu sisi lagi membanggakan orang yang betul mungkin. Oh, tiap tahun yang dapat dari dinas perikanan ini kabupaten, provinsi, dari kementerian mendapat. Ada lagi yang gini, Pak. Dia nggak punya sampan, dia nggak punya jaring. Jadi akhirnya dia mengikut toke, cari toke. Jadi kerja dia di tangan toke lah. Nah, hasilnya ini suka hati toke ini. Iya. Berapa mau diterima toke itu harus jual sama toke tadi, nggak bisa jual sama orang lain. Iya. Nah, itu. Ya, itulah yang mau kita istilahnya kalau bisa, kalau istilah kita kan pelan-pelan, kalau bisa ya ngapain pelan-pelan cepat-cepat kayak gitu. Sedih juga kita dengar yang desa tadi yang disampaikan Pak Budi betul itu. Sebenarnya kalau berturut-turut dia tiap tahun, kalau dari kami saya rasa nggak mungkin, karena dia kan nggak boleh juga setiap tahun. Tapi kalau dari mungkin hari ini kabupaten, besok mungkin provinsi, besok tahun depan pusat bisa jadi. Bisa terjadi kan, Pak. Cuma ini kalau udah kelompok yang begini berarti kalau kami nilai kelompok ini berarti peka, sudah tuh bagus ya dia. Sudah tuh istilahnya ya peka tadi kita bilang ini ada usulan, ini ada program di provinsi, program ini mereka cepat gitu kan gitu dan memenuhi kriteria itu. Cuma kadang-kadang kan kelompok ini ada juga yang mau tapi begitu kita karena dia ini kan kadang mau memang bantuan, kelompoknya belum ada. Kita kirimlah penyuluh. Sebenarnya kan nggak susah bentuk kelompok itu. Nah, kita kirim penyuluh, tolong ini desa ini adanya. Begitu kita kirim penyuluh, kadang-kadang yang datang pun entah berapa orang. Padahal kan paling tidak kan cuma 10 orang atau apa lebih banyak lebih bagus. Padahal kelompok itu harus sekian orang itu ada aturannya kan? Ada daftar hadirnya ada nanti kan udah tuh apa. Istilahnya pokoknya tersusun lah dia dan nggak sulit sebenarnya, maka kami pokoknya asal mana yang mau kami kirim tuh penyuluh untuk membimbingnya. Cuma memang itulah dia ya salah Pak Budi udah sampaikan tadi begitu datang penyuluh tadi 3, 5 yang paling banyak 5 orang ya. Kadang-kadang kita yang prihatin padahal istilahnya kan biasa tuh namanya anggota dewan ini kan punya konstituen. Dia kan dan wajar menurut kita dia membantu masyarakat itu. Nanti udah di anggota dewan susah-susah Pak Kadis bantu ini ya di desa ini iya siap, begitu kita turun yang mau dibantu Pak dewan-dewan tadi sendiri ya memang tidak semua tapi ada satu-satu. Maksud saya kadang-kadang pimpinan atau Pemda sendiri respon atau apa kadang-kadang kelompok yang kurang, tapi tidak itu satu-satunya itu. Ya, kami udah bicarakan juga waktu itu Pak. Misalnya untuk mendapatkan bantuan itu kan harus ada syarat yang kita penuhi kan gitu. Misalnya satu kelompok harus 20 orang misalnya kan. Sudah itu apalagi kelengkapannya. Nah ini harus kalian penuhi. Baru nanti diajukan ke perikanan. Nah itulah kami karena dia kasih masukan mereka tuh seperti itu. Iya, karena sekarang kan gini mulai tahun berapa itu memang itu kan nggak boleh lagi. Ya hasil temuan lah BPK kan nggak boleh perseorangan tuh nggak bisa. Dan memang betul juga kelompok. Karena memang mungkin kalau perseorangan ini persen ini kan banyak apalah kalau kita bawa kan banyak mudaratnya nanti ya kan. Tapi itulah disarankan supaya bentuk kelompok. Dia mulai beberapa tahun belakangan kan harus kelompok. Jadi sebenarnya kalau nyambung ini sebenarnya enaknya. Nanti mulai yang bisa kelompok kepingin begitu kita adakan penyuluhan nanti itu kadang nggak lengkap, kalau lengkap ya jadi sebenarnya nggak ada kita membeda-bedakan perkara respon, perkara antusiasnya kan gitu. Berbeda deh Pak. Jadi kami gini Pak, itulah kelebihan Kelana tadi ya gitu. Karena kita pun berteman bersahabat ya, kan. Ada kritik kami sampaikan gitu kan, ada pujiannya kami sampaikan. Jadi dalam kesempatan ini Pak adalah nih kelompok-kelompok nelayan di sana Pak. 3 desa yang secara tuh menyampaikan tuh sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Kadis. Di antaranya ada Sungai Ular Pak. Kemudian Jaring Alus, kemudian Kuala Besar itu kami catat itu memang dia bilang
terima kasih lah kepada Bapak Tuhan gitu kan. Nah, jadi kiranya dalam kesempatan ini perlu tuh Bapak respon ya kan, karena orang itu menyampaikannya jelas sama kami itu kan. Ya alhamdulillah yang itu sebenarnya Dan lain-lain itu cuma yang sebenarnya menyampaikan itu kebetulan istilahnya itu bukan dia Pak. kerja kami sendiri, ya kan. Kan udah saya bilang tadi kan harus ada nyambung dia, kepala desanya juga, masyarakatnya sendirilah terutama. Ada take and give. Kepingin kali pun nanti misalnya dinas, kepingin kali kita bilang perwakilan masyarakat tuh di dewan dan juga di itu kepala desa, tapi masyarakatnya kurang respon, ya sama aja. Jadi kalaupun ini ada yang memang kebetulan, ini tidak lain pasti mereka respon gitu. Saya itu jaring halus memang betul. Itu kan ada kalaju tuh. Iya, dari kementerian. Dan ini nanti mungkin ya itu termasuk yang mau itu Pak Bupati sekarang kan ini lagi mau di Musrembang provinsi kan mau diapakan namanya kampung nelayan Maju. Kampung nelayan maju. Berarti nanti mungkin itulah mau diteruskan lagi yang dari pembukanya kan pusat tuh. Mungkin Pak nanti kalau mau diteruskan kalau dari kabupaten kan gitu. Ada kampung budidaya. Itu rencana di depan, kalau sini depan masuk ke dalam di Sungai Lepan, depan kantor camat tuh ada kampung budidaya kepiting Asoka. Itu juga dari kementerian juga sudah bantu. Jadi istilahnya harus bersinergi lah, berkolaborasi. Sebenarnya lumayan banyak juga lah. Maka saya selalu dalam pembentukan kelompok itu pelan-pelan saya bilang kalau bisa memang yang Menkumham, maksudnya kan dia semacam sekarang lagi semarak-semaraknya pembentukan Koperasi Merah Putih itu kan. Maksudnya kalau udah Menkumham itu dia kemanapun kita ngusul ini udah enak gitu. Ke badan hukum dia. Ke pusat, ke provinsi. Badan hukumnya bisa. Itu seperti lubuk terlarang itu Pak. Lubuk terlarang apa di Langkat ini ada Pak? Ada. Cuma sebutannya sekarang bukan istilahnya tidak sampai gitu. Tidak lubuk terlarang. Tapi ada satu. Mereka hampir sistemnya cuma lubuk larangan itu. Nggak boleh orang ngambil ikan mancing sembarangan di situ. Di Salapian tuh saya rasa ada satu di bawah. Itu kan sungai itu Pak ya? Iya. Sungai ya. Terus ada teman saya di Perlis dia cerita Pak ke saya kan kebetulan abangnya dekat rumah saya pas dia bertamu ke situ dia cerita. Kabarnya di Perlis itu sudah ada asuransinya nelayan-nelayan itu Pak. Asuransi misalnya nelayan ini meninggal ada nanti asuransinya. Ada nanti asuransi. Apakah di setiap yang 9 kecamatan tadi Pak itu udah ada semua itu masalah asuransi itu Pak setiap ada. Ini kan yang kemarin yang saya itu ini kan yang baru Rabu ya kemarin yang penyerahannya Pak Gubernur yang kemarin itu kan itu. Cuma ya maka saya bilang tadi kan belum bisa semua. Berarti bertahap loh Pak. Bertahap. Karena kalau istilahnya yang paling diutamakan itu tadi dia yang 7.000 sekian tuh itulah yang diutamakan miskin ekstrim tadi masuk di situ. Tapi kalau secara keseluruhannya nelayan kita tadi kan itu dia di statistik sekitar 221.000 sekian. Ya yang perlu paling dituntaskan yang miskin ekstrimnya kan gitu. Yang 7.000 ini kalaupun ada apa istilahnya bantuan terutama yaitu tadi asuransi. Jadi 9 kecamatan ini ya hampir semua dapat, cuma ya ada yang 100, ada yang ya itu tadi juga mana yang respon, yang mana apa, karena dia kan harus punya kartu kusuka tadi syarat awalnya kan gitu. Cuma asuransi ini kita kan memang harus juga dibarengi dengan itu tadi juga memang sosialisasi kita kan gitu. Karena nanti kan pemerintah ini kan 1 tahun nih. Misalnya macam yang kemarin itu kan nanti berakhir di 2012 kan berakhir. 2026? 2026 ini yang mendapat itu misalnya kita contoh lah, contoh aja lah Pak Amir lah yang dapat ini. 2026 dia diharapkan mandiri bayarlah secara pribadi, tidak lagi dari situ. Saya pula ke depannya. Kalau yang itu dialihkan yang lain kan itu. Memancing lah istilahnya kan gitu. Itu asuransinya berapa tuh Pak kalau meninggal misalnya kan? Semalam itu yang kecelakaan aja, kecelakaan
apa tetap ya, tetap itu 40-an juta. Kemarin kan ada 3 kita tuh ya apa kan? Ya ada berita lucu Pak, masalahnya gini, kalau ada asuransinya, istrinya doain pula supaya lakinya mati. itu kan aneh, itu dari sebelum ada itu. Iya salah guyon. Biar dapat asuransi nih. Memang ya kalau itu yang meninggal apa kan ratusan juga tuh kan gitu. Semalam kan ada itu dari Pangkalan Susu yang begitu kan. Tapi kan nggak macam ini juga Pak, yang diharapkan nanti setelah ini mandiri dia itu kan. Iya, gitu. tapi ini kan cerita lucu aja. Macam yang mandiri ini itulah perlu kita maksudnya tekankan. Macam yang itu tadi Pak Amir, berakhir lah bulan 2025 bulan 12 berakhir lah. Kita harapkan kan supaya memicu dia mandiri bayar sendiri ya. Nah, cuma kadang-kadang kan itu tadi ya macam guyonnya Pak Amir tadi. Dia waktu mandiri ini dia kan merasa aku nggak sakit kok, ngapa aku bayar? Nah kan gitu. Padahal kita bayar tuh kan kita minta sakit kan gitu. Itu gaduh terus di rumah tuh Pak. Padahal sebenarnya sering kejadian kan itu. Begitu dia masuk rumah sakit, kena klaim dah berapa juta, baru sibuk dia bayar. Ngurus lagi dia. Pas nggak bayar denda dia Pak kalau kayak gitu ya kan? Iya, jadi kalau kita kayak BPJS ya kan? Kita harusnya kita berpikir kan bayar pun 16 udahlah nggak usah aku sakit. Biarlah yang 16 tuh amal sama yang lain gitu. Ini kan mungkin kadang-kadang aku bayar 16 untuk ngobati orangnya, aku kan gitu macam guyonan apa tadi. Padahal kan sebenarnya itunya nggak usah jauh-jauh. Jadi semalam BPJS itu yang menyerahkan Gupsu didampingi oleh pimpinan DPRD Ricky Antoni. Jangan lupa itu. Iya, dia yang mendampingi sama, emang iya kan Pak? Iya. Mewakili sini. Mewakili DPRD unsur ketua kan gitu. DPRD Sumatera Utara. Ini Pak, masalah ini Pak, kalau apa namanya? Ada tuh gemar makan ikan, masih ada sekarang Pak. Oh itu, teringat saya menyambung tadi karena Bapak ada nyinggung-nyinggung hasilnya ini kan, itulah dia dari istilah kita bilang bicara kan dari hulu ke hilir kan gitu. Kami itu kan ada 3 bidang, itu tadilah bidang tangkap budidaya, ada satu lagi bidang PDSKP, itulah dia yang ini UMKM hasil itulah diusahakan hasil tangkapan itulah dia yang bikin terasi, yang itu kerupuk udang, kerupuk ikan kan itulah hilirnya kan gitu dia. Itulah kalau di sana itu bidang PSDKP lah, produk daya saing. BDSKP inilah dia. Nanti kalau memang mau istilahnya ada waktu, turun. Itulah. Tinjau langsung. Udang ini kan macam-macam juga Pak ya, udang. Amir ada air nih Pak. Dia takut dengan air. Kalau takut dia. Nggak usah dibilang. Siapa yang berani nengok air? Iya. Kemarin pernah gitu mau loncat ya malah. Oh itu bukan takut. Kesenangan dulu. Nanti kayak gitu nggak perlu dibilang, ikut nanti, ikut lo nggak. Jadi kemana nanti kita Pak? Kalau bisa rencananya lah. Yang di Gebang tadi Pak, udang tadi, memang kalau udang boleh sebenarnya fokus saja kita kalau memang apa nanti ada waktu panjangnya ke Pangkalan Susu itu, karena produk ibu itu kan lengkap saya tengok apanya dan bisa nanti ini kan sarana promosi kita sekalian. Betul. Sampai 6 ini Pak. Iya. Dan dia udah berarti jauh lah ya kan Pak? Terbungkus dengan rapi. Dia di ekor apanya apa di pulau ya? Seafood, terasi udang pedas. Di kotanya. Di kota aja ya? Di kota bisa ikut rame ya? Bisa lah. Nanti ke laut bayar. Goyang kapal sedikit, takut jerit-jerit ya Pak? Bisa makan inilah, apa namanya, obat apa. Nanti kalau sambil lewat tuh ada yang di Gebang, kita singgahi. Tanjung Pura kita singgahi. Jadi Pak, program gemar makan ikan tadi masih apa? Masih ada. Masih mulai tahun semalam juga. Ya gemar makan ikan ini kan banyak juga menyokong itu tadi juga. Kapan diadakan itu Pak? Kalau kita kegiatannya ini 2 tahun dah berjalan. Dan jadi misalnya gini lah Pak, misalnya lah kami ini PW ini kan mau buka kolam ikan. Bisa minta bantuan bibit Pak ke dinas? Iya. Bisa kalau orang lain pun kita bantu. Ya itu makanya ditanya ini dalam kesempatan ini pas cuma sekali. Terakhir kan betul juga itu nggak bisa sendiri-sendiri. Ya, kami lah kelompok lah PWI. Iya. Arti PWI itu kan dia lebih dari 1 orang. Iya. Cuman ada nggak ketentuan Pak harus berapa orang seperti yang saya bilang tadi misalnya 20 orang, 10 orang. paling sedikit 10 Pak ya.
Udah tuh. Oh, 10 bisa lah. Siapkan juga kolamnya. Ya, jangan kolam di nanti- belakangnya mau kita buat. Jangan nanti mau kemana kita masuk kan? Oh, iya. Gitu. Habis itu jenis ikan apa yang cocok ya kan? Ya, ya nanti kan dibantu sama apa, sama supaya nggak sia-sia Dulu, gitu iya. kan. Ini nanti kan Ditobar, mati. ada itunya. Iya, diperiksa lagi apanya. Apa namanya istilahnya? Ya, airnya lah. kadar asam apanya. pH-nya pH atau Amir pH kan? Nah, jangan salah. Kayak amdal lah dia ya kan. Periksa dulu amdalnya ya kan. Airnya Kadang kan Apa itu yang kita lupa, ya. Kadang istilahnya kata orang sosor aja. Ya, mohon apa gitu dapat bu masukkan kan gitu. Padahal rupanya misalnya yang situ tadi cocoknya lele, yang kita masukkan nila, kan gitu. Pak terakhir Pak, masalah UMKM tadi. Berarti ada juga tuh bantuan yang kita berikan kepada mereka itu Pak? Ada. Ada Pak. Ya, Untuk kalau apa tuh? dia alat lah. alat. Kalau yang itu ya untuk itu tuh untuk mengolah hasil apa itu alat. Kalau Misalnya blender gitu kalau Pak, ya. terasi kan itu istilahnya alat Ada pressure itu ya, udah pendingin tuh, itu ya kan? pendingin itu untuk supaya tahan lama. Udah tuh alat apanya buat baksonya pun ada. Karena baksonya sebagian kan ada juga bakso ikan. Bakso ikan. Banyak Pak masih. Nah, dan itu nanti dia dihubungkan dengan gemar makan ikan tuh. makan ikan. Gemar makan ikan ini bukan sasarannya orang tua macam kita nih. Bukan ikan. Anak-anak Pak ya? Anak sekolah. Balita. Anak Berarti sekolah kita dan- nggak bisa udah ikut itu nggak bisa. Kita kalau orang tua udah jelas lah. Kalau orang tua udah jelas gemar dia makan ikan. Ini buang pameo juga, buang pameo ya kan. Kalau awak dulu selama waktu ini- kecil pun dulu kan pernah dengar ini. Banyak makan ikan cacingan. Ya, Salah itu kan Pak? apa salah lah? Dulu, Salah. zaman saya kecil dulu, Iya. Pak, ya. Supaya anaknya nggak banyak minta permintaannya. Karena ikan mahal. Ya, ikan mahal. Rupanya kita nggak bisa beli kan. Padahal banyak makan ikan lebih bagus Pak. Bagus. Sehat ya Pak Amir ya. Ya itu tadi. Aku susah terus lah. Waktu kecil nggak boleh banyak makan ikan ya kan. Besar nggak bisa beli ikan. Nggak bisa pula ikut apa makan Gemar ikan. gemar ikan tadi. Gemar makan ikan. Nggak bisa. Kan Anak-anak aja. sasaran gemar makan ikan itu kan memang anak-anak sekolah yang itu SD Balita. lah berarti SD, SMP lah ya kan. sama nggak sampai SMP lah SD aja ya? SD sama anak itu sama ibu-ibu yang Hamil. lah supaya diharapkan istilahnya penuh dia dengan gizi dan vitamin tuh dan sasarannya untuk menuntaskan stunting juga kan itu dan karena alhamdulillah stunting kita di Kabupaten Langkat kan udah turun karena masing-masing istilahnya mengeroyok ini dari kami gemar makan ikan dari kesehatan dah apa lagi dari Turun dia. nah jadi turun Berlawanan kadang itu ya kan. Sinergitas sama kolaborasi kan. ya Biar tahu Amir. Jadi ada lagi yang mau disampaikan Pak terakhir Pak sebelum kita tutup dan kita mungkin bisa tinjau entah kemana nanti kan. Apa kira-kira yang mau Bapak sampaikan lagi? Paling nggak kepada para nelayan tadi loh Pak. ya paling ya itu istilahnya perlu sinergi lah kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat ya kan jangan istilahnya satu arah ya kan jadi harus ada sambutan dari masyarakat terutama kalau permohonan itu kan dia bentuk kelompok ya kan kalau bisa kan antusias lah dalam hal ini Dipanggil datang gitu Pak. nah jadinya sudah tuh nanti pemerintah pun macam kami juga kan kami berusaha lah yang sebaik-baiknya insyaallah karena kalau selama ini macam Pak Budi bilang jumpa di lapangan tetap kami cross check Iya betul. macam semalam tuh kan begitu katanya Awak desa sampai kan ini sibuk Pak. Ya. Awak pensur berarti kan ditanggapi kita. Kalau dia cuek aja. Ada yang mau sambut ya. Nah, jadi saya hubungi terus penyuluh Canggang ini desa ini kok katanya rupanya itu kadang-kadang Tingkat pas apa itu ya? pas menyiapkan proposalnya ya istilahnya kurang Lengkap lah. kurang level tapi alhamdulillah udah mulai artinya masuk gini lah. Pak mungkin Pak. Di saat saya macam di Senggang, siapkan semuanya Pak. Nanti di saat musim apa namanya? Musim ada banyak bantuan tuh dia udah siap. Iya. Kadang-kadang kan di situ mau apa, situ baru sibuk ya kan. Nah, itu dia, buru-buru. Saat turun bantuan dari pusat ya. Pak. Saya pun ya pesan juga mungkin ini kan nanti semua kalangan dan nih programnya PWI Mbak Budi dan Pak Amir semua lah dan Iya, kru ini kan harus. saya tetap pesan kalau ada hal-hal yang apa sampaikan. Karena kadang-kadang kan ada yang dulu bilang kami ini menyerahkan bantuan diminta uang sekian minta uang tunjukkan orangnya bukan kita sok itu Iya, enggak karena ini kan bisa mempengaruhi nanti ya Pak. Artinya gini Pak, mungkin ada permainan. Cuma orang yang melakukan dinas yang kenaan gitu Pak.
Nggak apa, Itu kalau dia. ada anggota kita kasih tahu kan. Ada gitu. anggota yang ini, Mana tahu iya. juga kadang-kadang kita kan Betul, nggak Adi. tahu sampai di bawah cuman gini. Tapi alhamdulillah sampai saat ini yang gitu nggak ada lah, ya kan. Saya pun udah pesan juga nya. Kita nggak usah pun pakai itu, udah senang juga nya kita. Karena macam mana pun setiap kita Personal pun turun-turun ada, nih, ya. turun-turun nih kalau yang kita bantu nih ya, insya Allah mereka pun responnya sama kita, baiknya sama kita. Mbak kata orang, kalaupun orang terserang panen ada juga nya di. Jadi kalau nanti kami buat kelompok nih Pak, dibuat kelompok dulu ya Pak. Iya. PWI tadi. Minta bantuan tadi. Ya Pak, buat Bentak juga nampaknya. dalam kesempatan ini, ya kan. Jadi kita kan ada permohonan orang, aspirasi kita sampaikan. Iya. Aspirasi kita pula enggak cocok ini. Iya. Iya, kalau udah. Kalau ada barang itu masukkan terus. Tapi Pak, selama kami berjalan nggak ada tuh yang menyampaikan kalau kita minta bantuan nanti dia minta segini, minta nggak pernah ada. Ya itulah alhamdulillah. Cuma dia bilang gitu, kami dapat, yang ini kita pernah dapat. Nah, cuma itu aja memang. Ya kalau itu kita akui, istilahnya kan kadang-kadang kan juga kan bantuannya kan nggak istilahnya bisa sekali show tuh, misal 1 tahun anggaran bisa kita akomodir semua Iya, kan kan gitu. berbagi dia. Macam kami Pak di sungai ular ya. Wah mantap kali apanya itu. Tambah mantap. Apa yang udah dibantu? Semua udah dibantu ya. Ini udah. Dikasih. Itu dari mungkin dari kabupaten. Mungkin tahun depannya nggak pun kabupaten, provinsi, kementerian. Dijanjikan nanti kita bongkar nih. Datang Pak Budi, Pak Amir. Nggak ada panggilan tadi Pak. Karena sikit lah. Ini kira-kira udah dibongkar, ini belum ditambah ya. Baru udah lah. Udah, enggak. Udah berapa bulan? Masa itu kita pikir, udah belum kok nggak dipanggil-panggil. Itu maka aja lah. Amal ibadah itu kan. Tadi lupa orang. Nah, khusus. Kita positif thinking aja, Iya. nggak usah negatif ya kan. Tapi yang itu tadi saya lihat kan mungkin macam mana dia dari kadang-kadang dari kabupaten bisa dibantu, dari provinsi mungkin juga bisa dibantu ke situ, ke kelompok tadi. Karena setiap usulan ini kan diverifikasi. Iya. Jadi mungkin begitu kita usulkan ke provinsi, diverifikasi provinsi memang Bagus juga, bagus. menurut orang itu kan, Pak. Kan gitu. Kita kirim juga ke Ke kementerian, kementerian bagus gitu juga. jadinya macam yang di Gebang kan gitu, di koperasi apa itu yang namanya lupa saya, tapi Pak Ibu untuk duanya gitu. Kita kirim. Itu apa Pak Udang? Enggak, dia terakhir ini Pak ikut Bapak Iya, Budi ikut, kan. ya. Ada alat itu Pak untuk angkutannya sama bullboxnya sama apanya. Karena dilihat mereka koperasinya ini Bagus ya. bagus. Ya kita untuk tingkat kita lah kabupaten kita kasih bantuan mesin apa kan gitu. Tingkat kementerian lebih besar Pak ya. Karena mereka bukan juga turun mereka itu Ditengoknya langsung ya, bukan cuma dengar cerita aja. Nah, dan wajar menurut mereka bisa jadi memang tahun ini dia dibantu kabupaten, tahun besok dia. Tapi kalau sementara kalau satu di tempat lah misalnya kita kabupaten itu juga tiap tahun ya enggak, karena kita pun kan ada aturan yang nggak bisa pula kita setiap tahun membantu. Itu bakal kita tanyakan, jelas ya kan. Kan gitu dia. Wah. Oke, ada lagi Pak? Nah itu nanti kita ke itu ninjaukan hasilnya ini istilahnya hilirnya kan gitu. Iya betul-betul. Kalau nggak panggil susu, gebang lah mungkin Pak ya. Iya kan sambil jalan. Sambil jalan Pak ya. Ini nggak bisa ini hari lah kan? Apa ini hari juga? Aman Pak. Kalau Pak Kadis nyerah apa, perintah kan langsung luncur kita. Oh, oke. Oke. Kan makanya kan kalau arah sana nanti ngopinya Tanjung Pura, makan siangnya itu kan harus ini kalau sejalan dia kan makan susu, pulang lagi ngopi ya itu kan gitu dia. Enak Pak Oje nih, kita ngopi bisa 3 kali 4 kali. Banyak singgahnya dia. Nah, jadi memang arah sana aja lah. Iya. Ya kan? Mantap. Belum pernah jalan sama Pak Oje kan? Belum. Orang baru Pak. Orang kata itu juga kok sekeliling. Ya nggak pernah dia ikut Pak Oje kan parah nih, cuma ambil gitu. Ya orang perikanan semua kata. Ya kalau ke laut susah lah ikutnya, tapi Ya itu satu Pak kelemahannya, nggak berani nengok air tadi, laut tadi, sungai dia kalau nggak bodoh. Iya Pak, kami pergi ke jaring halus, setiap apa nih pegangan, gitu. Pegangan. Ini Pak Budi nyindir saya. Saya emang kalau yang agak apa Pak, kecil kali juga perahunya. Saya tengok tuh Pak, apa life jacket tuh ya kan. ke jaring halus. Habis itu apa lagi? Kuala apa? Kuala besar. Kuala besar.
kalau di Sibolga ya kan, dia sampan itu ada apa tiang gini ya, jadi dia nggak goyang-goyang gini. Ini nggak ada Pak, begini loh. Iya, penyimbangannya. Aduh, kayak mau masuk aja ke dalam sungai itu. Ya nggak pikirnya mah ada nggak buaya. Ada anggota yang nangis Pak, sampai nangis. Karena gini-gini, sampai nangis Pak. Udah takut malah ditakuti lagi ya kan. Oke lah, demikianlah ya kan. Demikianlah bincang-bincang kita dengan Bapak Aujay. Mudah-mudahan bermanfaat dan di lain kesempatan nanti kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.